keajaiban pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala perantara sholat, mulai dari melunasi biaya rumah sakit, mulai dari keajaiban-keajaiban yang tak terduga lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat muslim, apa kabar nih? Masya Allah, kembali lagi bersama aku Wirdatul Qudusiyah pada program Para Malaikat di Sekitar Kita. Nah sobat muslim, sebelumnya kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah, semoga semuanya senantiasa dalam kesehatan, rahmatan lil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sobat muslim, pernah nggak sih kita tuh kalau misalkan nih cerita gitu, kalau gak ada masalah saja tuh makanya sholat, mungkin itu terdengar sedikit menjengkelkan gitu kan, agak sedikit ya tahu sholat gitu, tapi ternyata siapa sangka kenapa sih setiap masalah tuh emang sholat ya, karena memang sholat itu solusinya, karena kita memang di situ tuh lagi diuji gitu, maksudnya apakah kita ini memang benar-benar membutuhkan Allah dan lain sebagainya, sehingga cara kita meminta pertolongan kan salah satunya adalah dengan cara kita sholat, kembali kepada Allah, bermunajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, begitupun hal ini juga yang dialami oleh seorang pemuda jadi beliau ini merupakan seorang pemuda yang nikah muda, kemudian tinggal dengan istrinya di Madinah sana, dan mengalami sebuah keajaiban pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala perantara sholat, mulai dari melunasi biaya rumah sakit, mulai dari keajaiban-keajaiban yang tak terduga lainnya gitu. Kenapa bisa seperti itu, Wir? Iya, karena inilah dia para malaikat di sekitar kita. Isma'u jayyid. Nah, sobat muslim, jadi kejadiannya ini tuh dialami oleh seorang pemuda atau seorang mahasiswa di Universitas Madinah, yang dimana beliau merupakan mahasiswa sekaligus kepala rumah tangga dari seorang istri bernama Sayyidah. Ya, jadi selain menjalani status sebagai mahasiswa, beliau juga menjalani status sebagai seorang suami. Nah, ketika Arif mendapatkan sebuah berita atau keputusan dari dokter bahwasanya istrinya tidak bisa melahirkan secara normal, dokter memberikan sebuah cek atau sebuah tagihan, yang dimana tagihan dari operasi sesar Sayyidah atau sang istri ini berjumlah, kalau kita rupiahkan itu berjumlah 17 juta sekian. 17 juta dolar, pokoknya 17 juta seperti itu, lupa itu dolar atau rupiah, intinya 17 juta sekian. Nah, yang dimana saat ini itu kondisi, ya kita sama-sama tahu gimana sih kondisi pasutri muda gitu, kalau memang bukan dari keturunan kaya atau memang sebelumnya memang sudah menjadi pebisnis yang sukses gitu kan, apalagi usia Arif ini masih menginjak usia 22 tahun. Nah, barang berharga, satu-satunya barang paling berharga yang dimiliki oleh Arif saat ini adalah hanya handphone yang ia genggam. Ia tidak memiliki dana sebanyak ini untuk membayar rumah sakit. Namun karena memang Arif merupakan seorang mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah, Universitas Madinah, jadi Arif percaya bahwasanya keilmuannya mungkin kita sudah sama-sama tahu, dan ia percaya bahwasanya pertolongan Allah itu dekat, dan pasti lagi-lagi ia kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dan dia pun bingung di mana mendapatkan dana sebanyak 17 juta dalam waktu singkat. Dan yang menyedihkannya lagi, operasi tidak akan dilakukan sebelum si Arif ini melunaskan pembayaran. Nah, disitulah Arif semakin merasakan bahwasanya ia benar-benar membutuhkan Allah Subhanahu wa taala untuk saat ini. Dan kemudian Arif pergi ke musola yang ada di rumah sakit. Nah, di dalam musola Arif melaksanakan sholat, dan kemudian ia memang kalau orang berdoa dan saking khusyuknya berdoa itu kan kadang nggak sadar gitu ya, kalau ternyata ia akhirnya mengeluarkan suara dan isak tangis itu terdengar. Dan karena memang sepi juga di musola, akhirnya Arif memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu bahwasanya ia membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ia tidak memiliki dana sebesar sekian dan sebagainya. FYI, Arif ini merupakan keturunan orang Indonesia, maksudnya lahir dari seorang
seorang yang merupakan TKW dari Indonesia yang menikah dengan orang Arab, namun tinggal di Arab, tapi memang tetap mendapatkan keturunan Arab, sehingga wajah-wajah Arif ini memang ada Indonesianable-nya gitu ya sobat muslim ya. Nah lanjut, nah kemudian Arif memanjatkan doa, dia bersimpuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon pertolongan dan lain sebagainya. Nah sampai ternyata hal ini itu didengarkan oleh salah satu dokter yang memang yang akan menangani proses operasi Sayyidah atau istri dari Arif ini. Nah, karena memang merasa kasihan, akhirnya dokter ini pun memutuskan kepada teman-temannya, dan jadi beliau ini bukan dokter yang hanya asisten dokter, bukan. Jadi juga beliau ini merupakan dokter ibaratnya kayak petinggi dokter, ada jabatan-jabatan di dokter itu teman-teman. Jadi beliau juga merupakan salah satu orang yang berpengaruh gitu kan. Nah sehingga beliau ini berani mengambil keputusan, ya sudah kita tetap jalankan operasi sesar ini, masalah biaya insya Allah nanti dia bisa melunasi. Intinya sekarang yang terpenting adalah kita selamatkan dulu bayi beserta ibu yang saat ini sedang membutuhkan pertolongan. Nah, jadi karena memang perintah dari dokter tersebut, mau tidak mau, seluruh dokter pun melaksanakan perintah dari dokter ini seperti itu. Jadi akhirnya mereka semua memasukkan Sayyidah ke dalam ruang operasi dan kemudian menjalani operasi sesar. Disitulah Arif ini merasa bahwasanya alhamdulillah kayak gitu, berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan merasa sedikit lega gitu. Nah sekarang yang ia pikirkan adalah bagaimana supaya ia bisa mendapatkan dana sebesar 17 juta dalam waktu yang dekat seperti itu. Dan namun yang terpenting sekarang Sayyidah setidaknya sudah ditangani, jadi sehingga Arif tinggal memikirkan solusi ini di mana supaya bisa mendapatkan uang seperti itu ya sobat muslim ya. Nah kemudian operasi berjalan dan alhamdulillah operasi Sayyidah berjalan dengan lancar. Namun disinilah awal mula semuanya terjadi. Nah ternyata setelah operasi Sayyidah ini berjalan dengan lancar, berita ini pun diketahui oleh pihak utama rumah sakit. Maksudnya ini tuh termasuk salah satu kejadian yang melanggar prosedur rumah sakit. Namun siapa yang akhirnya disalahkan? Ya dokter yang menolong tadi, yang membuat keputusan tadi, ya bukan Arif. Jadi dokter yang membuat keputusan tadi. Akhirnya kemudian dokter tersebut didatangi oleh ketua. Jadi di atas itu ada dokter lagi kayak gitu loh. Maksudnya kayak ketuanya lah ibaratnya gitu kan. Jadi beliau ditegur sama atasannya beliau bahwasanya kenapa kamu semena-mena seenak jidatmu melakukan operasi tanpa ada sampai harus melanggar prosedur yang ada seperti itu. Emangnya kamu pikir rumah sakit ini punya bapakmu apa seperti itu? Jadi saking marahnya dokter itu sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar, dan masalahnya dokter ini pun dimarahi itu di tempat umum seperti itu. Namun karena tidak bisa melakukan apa-apa, dokter itu hanya bisa meminta maaf saja. Dan di sini juga Arif merasa tidak enak karena sudah dibantuin oleh dokter, namun ternyata siapa sangka dokter ini tuh yang sudah menolong Arif dan keluarga ini mendapatkan masalah seperti itu sobat muslim. Akhirnya Arifah memutuskan untuk keluar mencari ketenangan. Salah satunya ya di masjid rumah sakit seperti itu. Disitulah Alwi hanya setelah melakukan sholat, kemudian ia berdoa pada Allah dan ia duduk di emperan masjid sambil bersandar gitu kan, dan melihat ke atas bahwasanya ya Allah gitu, hanya bisa berharap kepada Allah karena emang nggak tahu dari mana nih bantuan gitu. Ya kerjaan pun mengandalkan gaji dari gajinya selama ini juga pun masih belum cukup karena memang nominalnya sangat fantastis sekali gitu. Jadi sehingga Arif ini hanya bisa saat ini memang salah satu-satunya jalan adalah menunggu potongan Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Nah, ketika Arif bersandar
melihat ke atas gitu kan, sambil membayangkan bahwasanya ya Allah dekat, Allah dekat gitu. Pokoknya sambil bersandar di tiang masjid. Kemudian tiba-tiba nggak tahu nih sobat muslim, ini orang siapa, dari mana. Arif ini juga ngerasa nggak pernah ketemu di kebetulan manapun, tiba-tiba ngerangkul badan Arif. Kayak gimana sih orang Arab baru ketemu sama saudara gitu kan, assalamualaikum ya habibi gitu, anjir habibi assalamualaikum gitu kan. Jadi kayak ibaratnya kayak Arif bingung gitu, kok saudara gitu, kenapa dia ngebilang aku nih saudara. Jadi kayak ibaratnya tuh orang Arab tuh, kami tuh saudara saya, kamu kita ini saudara gitu ya om. Ya emang sih orang Arab ramah, tapi nggak kayak gini juga gitu kan. Nah terus ternyata usut punya usut, kenapa sih orang Arab ini menganggap Arif ini saudara. Ternyata dia membaca nama di name tag seragamnya Arif kan. Jadi Arif ini memang menggunakan seragam kerja yang bertuliskan namanya, namanya itu Arif Elhaq Al-Balawi. Ya, Arif Elhaq Al-Balawi. Jadi menganggap bahwasanya Arif ini merupakan masih satu marga dengan Arab ini. Jadi marga Alawi seperti itu. Padahal nyatanya ini lucu juga sih. Jadi nyatanya maksudnya Al-Balawi ini bukan Al-Balawi tapi Al-Balawa, yang dimana merupakan garis keturunan dari keluarga ibunya, yaitu dari Sulawesi. Jadi bukan cuman karena memang masuk Arab jadinya Al-Balawi. Namun ternyata siapa sangka orang Madinah ini menyangka bahwasanya ia merupakan salah satu keluarga dari garis keturunan semarga gitu, semarga bahasanya gitu kan. Kayak misalkan ada yang Nasution seperti itu. Nah jadi kayak gitu-gitulah marga. Jadi mengira bahwasanya Arif ini keluarga yang semarga gitu, padahal mah bukan. Jadi itu nama dari marga ibu Sulawesi gitu, Al-Balawa gitu. Jadi kalau nggak salah gitu, seperti itu. Kemudian ternyata orang Madinah yang tiba-tiba memeluk Alwi ini merupakan seorang direktur rumah sakit, atau tapi bukan rumah sakit di situ, rumah sakit yang berbeda. Namun saat itu sedang melakukan sebuah proyek atau kerjasama dengan rumah sakit tersebut, yang dimana si Sayyidah ini dirawat. Nah kemudian karena melihat kondisi saudaranya ini, akhirnya si orang Madinah yang mengira Arif ini saudaranya itu mendatangi dokter bahwasanya meminta info, ini kenapa ada masalah apa gitu, karena memang melihat Alwi itu Arif ini merenung, dan tadi juga mendengarkan ia berdoa gitu kan di rumah sakit. Dan kemudian resepsionis memberitahulah bahwasanya Pak Arif ini bla 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 bla. Kemudian ya sudah, saya lunaskan. Dan masya Allahnya orang yang yang mengira Arif ini saudara itu orang Madinah ini, direktur ini berniat untuk melunasi biaya rumah sakit itu dengan cash pada hari itu juga, langsung to the point tanpa ada babi-babi, karena menganggap bahwasanya ya kita sama saudara saling membantu ya. Lagi-lagi memang tidak ada yang kebetulan, mungkin ini merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala perantara si saudara yang salah paham ini, seperti itu. Nah, jadi sobat muslim, Arif ini lagi-lagi diuji, lagi-lagi dihadirkan bentuk ketakutan dengan apa? Jadi ternyata hari itu rumah sakit yang tempat Sayyidah atau istri Arif ini melakukan sebuah operasi itu sedang melakukan penggeledahan yang dilakukan oleh polisi Madinah sana, yang dimana itu untuk mengecek bahwasanya ada nggak nih warga negara asing yang tidak memiliki identitas. Jadi kalau memang seandainya ketahuan, jadi mau tidak mau pasien tersebut harus dipulangkan dalam keadaan apapun, maksudnya yang masuk tanpa izin. Jadi memang di sana tuh banyak banget nih yang kayak tanpa izin gitu loh, yang tidak menggunakan izin, sehingga itu kan juga menjadi permasalahan yang untuk negara sana. Nah, jadi di sini nih Arif ini mulai ketar-ketir juga, karena apa? Karena ternyata Sayyidah ini merupakan istri Arif yang memang ia bertemu, dan dia tidak seorang yang pergi dari negara tanpa izin. Memang
mukanya itu muka Arab Sayyidah ini, tapi memang dia bukan orang Madinah sana. Nah, sehingga ini kayak ibaratnya kabur dari negaranya gitu loh guys, ke Madinah ini, sehingga bertemu dengan Arif. Nah, jadi ibaratnya tidak memiliki identitas seperti itu, dan terancam ketika walaupun dia habis sesar hari itu juga bisa jadi dia akan dipulangkan karena memang itu sudah ketentuan Madinah sana gitu. Nah, disitulah Arif lagi-lagi hanya bisa berpasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena ia tidak tahu lagi kalau udah kayak gini gimana gitu, kayak udah pasrah aja kayak gitu. Kalau emang harus dipulangkan ya sudah seperti itu. Nah, kemudian tiba-tiba para polisi datang nih gerombolan, meriksa satu-satu, ini siapa, cek siapa gitu. Nah, anehnya ketika hendak melewati Arif, si polisi ini tuh los, jalan aja gitu. Dan jadi disclaimer, yang diperiksa ini siapa? Bukan pengunjung rumah sakit ya, tapi pasien rumah sakit. Nah, kemudian ketika pas sampai di kamarnya Arif udah standby di depan kamar, kayak mempersilahkan para polisi itu masuk gitu. Tapi pas kayak cuma ngelihat di kondisi Sayyidah doang, si polisi langsung pergi, kayak lah apa nih, kenapa dilewatin kayak gitu kan. Jadi Arif kayak bingung gitu kan. Namun ternyata faktanya bahwasanya polisi ini mengira kalau si Arif ini merupakan TKI atau pegawai pembantu dari Sayyidah yang sedang menunggu majikan gitu. Jadi pegawai Sayyidah, aduh Pak, itu istri saya, tolong. Ya lucu guys, lucu. Aduh. Iya, jadi kayak karena oh ya udah ini orang Arab lah nih, palingan ini juga TKW, jadi langsung kayak gitu. Jadi dilihat aja, memang ternyata sebenarnya pemeriksaannya cuma formalitas juga gitu. Cuman ya karena memang kondisinya mendegangkan aja gitu. Karena ya siapa sih yang nggak khawatir gitu kan, masalahnya nih istri Ane ini tidak memiliki identitas. Namun siapa sangka ternyata orang Arab mengira Sayyidah ini adalah orang Arab karena memang mukanya Madinahable banget kayak gitu. Ya udah dilewatin kayak gitu. Dan disitulah akhirnya Arif bisa bernapas dengan lega, sahabat muslim ya, masya Allah. Oke, ya itulah tadi kisah dari Arif yang dimana mendapatkan pertolongan Allah melalui perantara lagi-lagi dari sholat, karena memang di Al-Quran juga sudah disebutkan bahwasanya wasta'inu bis-sabri was-shalah kayak gitu kan. Jadi bersabarlah kamu dengan sholat dan sebagainya gitu. Memang Allah sudah sangat-sangat menganjurkan kita ketika kita mengalami kesulitan, mengalami suatu perkara yang tidak mudah, Allah menganjurkan kita untuk terus bersabar dan sholat, karena itu bahkan merupakan janji Allah. Satu kuncinya apa? Yakin. Jadi emang Arif ini yakinnya itu guys. Jadi bukan karena banyaknya sholat yang lakukan, tapi keyakinannya kepada Allah SWT yang begitu besarnya sehingga Allah menepati janji kepada Arif. Jadi sebenarnya kuncinya satu, ketika kita berdoa, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita melakukan apapun itu, yaitu yakin tuh 100%, jangan ragu, jangan setengah-setengah. Makanya Allah tuh akan menurunkan langsung pertolongan itu, karena janji itu udah janji Allah kayak gitu. Kayak misalkan ketika kamu menyebutku, aku akan menyebutmu, ketika kamu berdoa kepadaku maka akan kukabulkan dan lain sebagainya, itu pasti itu udah janjinya Allah gitu. Jadi kita jangan ragu, kita jangan takut untuk memohon pertolongan kepada Allah dan memanjatkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sahabat muslim ya. Oke, mungkin itu saja cerita di segmen kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan semoga dari cerita tadi tuh banyak sekali ibrah yang dapat teman-teman ambil. Oke teman-teman, terima kasih semuanya yang telah mendengarkan episode Para Malaikat di sekitar kita. Jangan kemana-mana karena masih ada cerita-cerita menarik setelah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.